Dr. Muhammad Sendin, Dr. Woro, dan Saudara Mitahul Rahman. Ya, Prof. Pada siang hari ini ujian tesis dengan judul Rasiologis Penghapusan Aturan Pemberian Remisi pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pada siang hari ini mudah-mudahan Bapak tim penguji dan Saudara Mitahul Rahman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana Pak Rahman, sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Nah, siap diuji ya? Siap, Prof. Ya, saya kasih waktu untuk berdoa. Siap, Prof. Oke. Sebelum dimulai silakan mempresentasikan tesis ini kurang lebih 10 menit. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para penguji, kami akan memberikan presentasi terhadap sidang akhir tesis Mitahul Rahman 719810068 tentang rasiologis penghapusan aturan pemberian remisi pada pelaku kekerasan terhadap anak. Pendahuluan latar belakang, pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian bagi jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik, dan sosiologi meliputi depresi, gangguan stres, pasca trauma, kegelisahan, gangguan makanan, rendah diri, gangguan identitas pribadi, dan kegelisahan. Gangguan psikologis yang umum seperti somatik, sakit saraf, kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah, belajar, dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa, dan bunuh diri. Pola karakter yang spesifik dengan gejala yang belum teridentifikasi, dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kualitas ini. Kondisi saat ini sangat memprihatinkan dan sangat disayangkan apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas. Norma yang usang ini terhadap pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bukannya mencapai tujuan pemidaan dari segi keadilan dan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, tapi ini justru semakin mengintimidasi keadaan dari korban. Bagaimana tidak, korban adalah seorang anak yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang, berproses membentuk jati diri, dan karena kebejatan dari pelaku yang sangat tidak bermulat dan tidak manusiawi merenggut semua harapan. Sudah tidak relevan lagi remisi bagi narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih diberikan, sehingga aturan pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak perlu dihapus karena Indonesia ini belum mempunyai hukuman maksimal bagi para pelaku kejahatan. Norma ini dirasa sudah usang of that norm, masuk isu hukum. Saat kini pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih luput dari objek kajian pemerintah yang membenahi regulasi perlindungan terhadap anak dan juga pemberian remisi bagi anak, sehingga para pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini tidak menjadi predator bagi anak. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana rasiologis penghapusan aturan pemberian remisi pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Yang kedua, bagaimana pelindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual. Tujuan untuk menganalisis dan menelaah apa rasiologis penghapusan aturan pemberian remisi pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Yang kedua, untuk menganalisis dan menelaah bagaimana pelindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual. Tipe penelitian ini bersifat hukum normatif. Pendekatan masalah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan yang pertama, studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan sekunder, dengan juga tersier. Teknik pengolahan bahan hukum, pertama proses editing, kedua proses sistematisasi, yang ketiga proses deskripsi. Analisis bahan hukum, analisis tersebut dilakukan melakukan interpretasi hukum, yakni interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis. Kemudian setelah dilakukan analisis berdasarkan interpretasi hukum, maka dengan metode deduktif. Rasiologis pemberian remisi pada pelaku kekerasan terhadap anak.
urgensi perumusan penghapusan aturan pemberian remisi sebagai pemenuhan norma usang of the death norm. Perlu diketahui bahwa kekerasan seksual mempunyai dampak negatif jika tidak segera dihentikan. Bahkan dampak tersebut dapat menimbulkan post-traumatic stress disorder atau PTSD sebagai sebuah kondisi yang muncul setelah pengalaman luar biasa yang mencekam, mengerikan, dan mengancam jiwa seseorang. Misalkan kecelakaan hebat, sexual abuse, kekerasan seksual, atau perang, dan selain itu juga dapat menimbulkan kematian terhadap korban. Kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan dan kasus ini dapat saja menimpa semua kalangan masyarakat, baik masyarakat ekonomi lemah, menengah, dan tinggi. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di daerah-daerah, tapi juga terjadi di perkotaan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah selain memberikan perlindungan terhadap korban, maka hal yang juga dapat dilakukan pemerintah menekan tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan melaksanakan atau melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Pelaku kekerasan seksual anak yang disebut juga sebagai narapidana yang melayani hukuman pidana penjara di lapas sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pasal 14 ayat 1 yang mempunyai hak untuk mendapatkan remisi tanpa melihat jenis perbuatan pidana yang dilakukan. Hal ini menjadi hukuman pidana yang seharusnya diterima oleh pelaku yang telah ditetapkan dalam putusan hakim. Mengalami pengurangan akibat adanya remisi tersebut, sehingga sangat tidak relevan terhadap penderitaan yang diderita oleh anak sebagai korban dengan melakukan atau merevisi undang-undang tentang pemberian remisi bagi narapidana pelaku kekerasan seksual anak. Maka pemerintah dalam pemberian remisi terhadap narapidana pelaku kekerasan seksual anak ini sudah sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini. Aturan pemberian remisi ini dapat dikatakan sebagai norma yang sudah usang, artinya norma yang sudah tidak dapat dipakai untuk kondisi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk melakukan sebuah pembaruan hukum dengan cara melakukan pemenafsiran secara sistematis bahwa seseorang telah menjalani hukuman pidana atau sedang menjalani hukuman pidana dengan hanya sebagai narapidana untuk mendapatkan remisi pengurangan masa pidana berdasarkan sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat lagi diterima atau narapidana tersebut sudah tidak lagi berhak mendapat pemotongan masa narapidana. Pada kenyataannya, fenomena pelecehan seksual yang perlu dapat perhatian lebih dari masyarakat maupun pemerintah adalah maraknya kekerasan seksual yang tidak hanya pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Dan juga membuat miris pelaku adalah orang terdekat dari lingkungan anak-anak yang seharusnya bisa memberikan perasaan aman dan nyaman. Salah satu tempat yang rawan kekerasan adalah sekolah, di mana sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, namun menjadi tempat yang sangat rawan terjadi kekerasan seksual. Bahkan tidak menutup kemungkinan pondok pesantren yang sangat kental dengan religiusnya juga sangat rentan dengan perbuatan keji ini. Dari urgensi ke atas dapat dijadikan sebagai pandangan ke depan bagi pemerintah yang tidak lagi abai terhadap kasus kekerasan seksual pada anak yang sangat meresahkan. Maka pengaturan terhadap pemberian remisi kepada narapidana, khususnya narapidana pada kasus kekerasan seksual terhadap anak untuk kondisi sekarang ini sudah semakin mengkhawatirkan, tidak dirasa tidak lagi bisa diterapkan atau ketentuan yang sudah tidak cocok untuk tetap diberlakukan. Dan norma ini sudah sangat usang untuk dapat dikatakan relevan bagi hak seorang narapidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Oleh karena itu, untuk mendukung penghapusan pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga harus diimbangi dengan kebijakan hukum baru. Kebijakan tersebut dapat berupa konstruksi hukum yang baru setelah dilakukan penghapusan pemberian remisi tersebut. Penemuan hukum ini juga dikenal dengan metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum. Metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum berdasarkan hakim tidak boleh menolak perkara yang diselesaikan asas ius cura novit dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya. Maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. Penegakan hukum pada kekerasan seksual haruslah beracuan pada peraturan yang berlaku saat ini. Sementara aturan pemberian remisi bagi narapidana kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah tidak lagi mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena meskipun hak-hak narapidana juga dihormati sebagai hak asasi manusia, namun penderitaan korban yang sudah hancur pasti membekas hingga seumur hidup sebenarnya tidak dapat diukur dengan pembedaan bagi pelaku saja. Namun yang menjadi sorotan pada penelitian ini adalah narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang sedang menjalani proses pembinaan di LP.
setiap narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 14 ayat 1 huruf I, yaitu narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Pemberian remisi memang merupakan salah satu hak narapidana atau anak pidana yang dijamin oleh undang-undang sepanjang dia berkelakuan baik tanpa membedakan pergolongan jenis. Oleh karena itu, pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari pelindungan terhadap hak asasi manusia. Ironis dari pemberian remisi bagi narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dirasa sangat tidak relevan dan dengan penderitaan yang dialami oleh anak sebagai korban seumur hidup. Keadilan yang dijunjung tinggi dalam penegakan hukum memang selalu dikumandangkan. Lalu bagaimana dengan kondisi yang seperti ini, yakni kondisi di mana pelaku atau narapidana kekerasan seksual terhadap anak bisa dengan mudah berkurang masa pidananya. Oleh sebab itu, keberadaan aturan tentang pemberian remisi bagi narapidana pelaku seksual terhadap anak perlu dilakukan pembaruan yang juga didukung dari aspek sosiologis dan yuridis. Sebagai rasio legis dari isu hukum ini, adanya norma yang usang. Perlu disadari pula bahwa tujuan landasan untuk perumusan suatu aturan haruslah jelas, sehingga nantinya materi muatan yang akan dibentuk juga harus jelas. Hal ini dikarenakan penyusunan materi muatan harus mengacu kepada kebutuhan untuk memenuhi tujuan aturan yang dirumuskan tersebut. Dari aspek filosofis, cita-cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai. Dilihat dari filsafat Pancasila mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak ini sangatlah jelas melanggar hukum karena bentuk penyiksaan di mana orang yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya. Aspek selanjutnya sosiologis dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dasar sosiologis dari suatu aturan yang dibentuk dalam kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini kaitan pada kasus kekerasan seksual pada anak yang mana pelakunya dalam menjalankan hukuman pidana penjara berhak mendapat remisi. Oleh karena itu, hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aspek yuridis, pembentukan peraturan perundangan dan pembaruan peraturan yang usang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B. Kemudian, keadilan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dalam kaitannya dengan pemberian remisi. Perumusan penghapusan aturan pemberian remisi sebagai landasan dalam mencapai keadilan korban. Berdasarkan teori keadilan Plato, keadilan diproyeksikan pada diri manusia sehingga dapat dikatakan adil adalah seseorang yang mampu mengendalikan diri dan perasaannya yang dikendalikan oleh akal. Metode ini mewujudkan keadilan dengan mengembalikan masyarakat pada struktur aslinya. Misalkan, seorang guru baiklah tugasnya hanya mengajar saja. Seharusnya seorang guru yang memberikan edukasi sebagai contoh yang baik dan berbudi luhur kepada anak didiknya, justru perbuatan keji ini dilakukan sendiri. Ini salah satu contoh kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau guru terhadap anak. Sehingga pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan sangat tidak relevan jika masih tetap digunakan dan tidak dilakukan pemberantasan hukum karena norma di dalamnya sudah usang dan tidak cocok lagi diterapkan pada kondisi yang sangat urgent. Nilai keadilan dalam perspektif korban kekerasan seksual terkait pemberian remisi bagi pelaku. Secara tegas dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak ditunjukkan pemberian hukum pidana bagi pelaku. Hal ini sudah tercantum dalam KUHP. Dalam pemikiran Plato, mengartikan keadilan sebagai the supreme virtue of the good state, yang berarti bahwa keadilan merupakan sebuah kebijakan tertinggi negara yang baik. Dalam definisi tersebut, pemikiran Platonis menjadi hal yang masuk akal, sehingga orang yang tidak adil dianggap sebagai orang yang tidak menyadari kebaikan dan tugas sesuai dengan situasi kehidupan mereka, serta juga dianggap sebagai orang yang telah memperlakukan orang lain lebih buruk dari yang seharusnya. Dalam konteks individual, maka keadilan menurut Plato dapat didefinisikan sebagai melakukan tindak pidana yang merupakan urusannya sendiri tanpa mengganggu orang lain. Maka dapat dikatakan bahwa seseorang dengan tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak, konteks individual
amat sangat terlihat karena sangat mengganggu orang lain. Keadilan dalam konsep Plato sangat dipengaruhi oleh harapan kolektivistik sebagai keharmonisan antar orgasme sosial. Oleh sebab itu, tugas harus dilaksanakan oleh setiap anggota negara sesuai dengan kedudukan dan sifat alaminya. Setiap aturan yang dibuat tidak lain untuk mencapai keadilan yang agung berdasarkan teori keadilan Plato yang merupakan suatu konsepsi tentang keadilan moral yang dasarnya keselarasan. Hak narapidana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yaitu hak mendapatkan remisi dirasa tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga dengan penghapusan pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat diwujudkan keadilan yang hakiki bagi korban, meskipun hal ini sudah tidak terasa adil apabila melihat kondisi korban yang cedera secara fisik dan psikis. Penutup kesimpulan, rasio legis penghapusan aturan pemberian remisi pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek filosofis. Yang kedua, aspek sosiologis. Yang ketiga, aspek yuridis. Pelindungan pelaku bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dapat diberikan berdasarkan teori keadilan Plato yang merupakan suatu konsepsi tentang keadilan moral yang dasarnya keselarasan. Bahwa setiap aturan yang dibuat tidak lain untuk mencapai keadilan yang agung. Hak narapidana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakat, yaitu hak mendapatkan remisi dirasa tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga penghapusan pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual anak dapat mewujudkan keadilan yang hakiki bagi korban, meskipun hal ini tidak terasa adil apabila kondisi korban yang cedera secara fisik dan psikis. Saran bagi pemerintah, keadaan kondisi yang urgent pada tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah tidak dapat dibiarkan berlarut lagi, maka perlu segera melakukan pembaruan hukum pemidanaan di Indonesia terkait pemberian remisi bagi narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar segera dihapuskan. Bagi orang tua, bentuk pengawasan dari orang tua juga sangat penting sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan anak. Maka pergaulan anak di lingkungan sekitar, circle pertemanan anak, serta interaksi pola asuh dan mendidik anak harus diperbaiki atau lebih ditingkatkan. Bagi masyarakat, sebagai makhluk yang humanis serta berpegang teguh pada nilai moralitas, hak asasi, serta mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab khususnya kepada anak agar lebih menghormati dan menjunjung tinggi keberadaan seorang anak sebagai insan luhur dan generasi penerus bangsa. Peran serta masyarakat terhadap penurunan kasus kekerasan seksual pada anak harus dipelihara dan ditanamkan sejak dini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah untuk memperhatikan pertanyaan-pertanyaan atau sangat-sangkaan yang dikaitkan dengan disertasi ini. Yang pertama saya kasih waktu Dr. Boro Winanti, SHMHum. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Pertama, ini saya ucapkan selamat nih ya Pak, menempuh ujian akhir nih ya Pak ya. Siap. Ini ada beberapa yang secara umum nanti perlu diperhatikan, termasuk tata tulis, bagaimana penggunaan kata sambung dan sebagainya nanti ya. Redaksinya seperti apa itu nanti bisa konsultasi dengan pembimbingnya. Siap. Nah, saya mau tanya, rasio legis itu apa sih rasio legis itu? Siap, Prof. Bapak. Oh, saya bukan Jadi, Prof. Panggil aja Bu Horo begitu ya. Bu Horo. Jadi rasiologis di sini pemikiran yang melandasi menurut akal sehat atau akal budi nalar dan juga perkembangan di masyarakat sosiologis yang merupakan alasan tujuan dari lahirnya peraturan, Bu. Apa bedanya rasio legis dengan dasar pertimbangan? Kan misalkan begini ya. Misalkan ya, begini. Dalam satu putusan pengadilan, ya putusan hakim, itu kan ada rasio legis. Nah, rasio legisnya apa? Beda enggak rasio legis dengan dasar pertimbangan itu? Menurut Pak Miftahul ya. Jadi kalau menurut kami rasio logis dengan dasar pertimbangan itu sama, Bu. Oke, ya. Karena dilandasi dari semua pemikiran, Bu. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua,
saya akan melihat siapa yang bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Apakah orang dewasakah atau bisa juga sesama anak? Karena ya namanya kekerasan ini kan ya namanya kekerasan kan bisa dilakukan oleh semua orang. Semua orang bisa melakukan, berpotensi melakukan kekerasan seksual. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, ini yang mau saya soroti di tesisnya Pak Miftahul Rahman ini. Dalam hal ini yang mau menjadi titik beratnya Pak Miftahul Rahman ini apakah pelaku yang anak-anak ataukah pelaku dewasa? Dari hasil tesis kami, Bu, pelaku yang dewasa, Bu. Ya, karena begini ya, kalau remisi itu kan pengurangan hukuman ya. Ya, betul, Bu. Pengurangan hukuman. Nah, ini pengurangan hukuman ini kalau mungkin kalau pelakunya anak-anak itu bisa artinya batasan umur anak pun ada batasannya ya. Ada menurut hukum perdata, ada menurut hukum pidana, ada menurut undang-undang perlindungan anak. Nah, macam-macam itu ya. Nah, itu kan ada batasannya sendiri-sendiri. Nah, untuk yang pelaku anak-anak ini kan biasanya kalau pengadilan dia akan menerapkan restoratif restoratif justice ya. Ada keadilan restoratif di situ. Nah, kalau menurut Pak Miftahul Rahman tadi, Pak Miftahul Rahman fokusnya kan ke pelaku yang dewasa. Siap. Kalau pelakunya anak-anak bagaimana menurut Bapak? Karena kan ya namanya anak-anak kadang begini ya. Karena ini efek dari IT, ya IT-nya nggak salah, tapi kadang penggunaannya yang salah, sehingga mungkin anak-anak pun bisa karena melihat YouTube, melihat apa, ya film atau apa, jadi terpengaruh sehingga bisa melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang mungkin sebayanya begitu. Menurut Pak Miftahul seperti apa? Jadi begini, anak. Jadi begini, Bu, dari hasil penelitian kami, kalau misalkan itu pelakunya anak-anak, jadi itu sudah ada aturan yang mana mengatur terhadap anak, di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak itu sudah diaturnya di dalam aturan tersebut, Bu. Jadi bisa penyidik bisa menggunakan aturan tersebut, bisa digunakan, cuman dengan mempertimbangkan aturan yang sudah berlaku di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Bisa dilanjutkan atau bisa di restoratif justice, Bu. Dengan mendatangkan dari Bapas, Bu. Nah, sekarang kalau yang pelakunya dewasa, orang dewasa. Nah, jika pelakunya itu dewasa, Bu, tergantung ininya, Bu. Tergantung dari prosesnya. Apa kalau misalkan itu korbannya anak itu menggunakan Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Bu. Seperti itu, Bu. Sekarang begini, ini yang berkembang, apalagi ada perubahannya. Kalau pelakunya ini pernah terjadi ya kalau tidak salah di Jombang atau ya kalau nggak salah itu Jombang atau Mojokerto, saya lupa. Jadi pelakunya orang dewasa. Nah, kemudian ada hukuman, ada pidana tambahan, dikebiri. Nah, kalau yang seperti itu bisa nggak ada remisi seperti itu? Karena ada tambahan ya, biasanya ada pidana tambahan. Dan ini kayaknya baru pertama deh di Indonesia itu. Sehingga kan jadi ramai juga polemik. Jadi kalau kami tetap menggunakannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Bu, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jadi prosesnya tergantung nanti penyelidikannya bagaimana, Bu, seperti itu. Oke. Nah,
Sekarang saya pengen beralih ke, coba dilihat di rumusan masalah ya Pak ya. Dilihat di rumusan masalah. Oke, siap. Coba di, nah rumusan masalah. Redaksinya ini ya, redaksinya bagaimana rasio legis penghapusan aturan pemberian remisi pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ini menurut saya, ya ini menurut pendapat saya, ini Pak Miftahul Rahman ini seolah-olah ini ini ya Pak mempermasalahkan judul, karena coba dilihat secara judulnya. Coba dilihat judulnya. Siap. Lihat judulnya. Ya, Bu. Nah, ini kan rasio legis. Siap. Nah, kenapa judul dipertanyakan? Di sini yang jadi masalah. Dimasukkan dalam rumusan masalah. Kan rasio legis itu kan kalau menurut Pak Miftahul Rahman kan dasar pertimbangan ya, identik dengan dasar pertimbangan ya. Lah kenapa ini dipermasalahkan? Ini kan sama aja Pak Miftahul Rahman ini kan mempermasalahkan judul. Siap. Silakan dijawab. Jadi begini Bu, dengan adanya rasio legis penghapusan aturan pemberian remisi itu, menurut kami sudah tidak relevan Bu, karena terhadap penderita yang diderita oleh anak tersebut sebagai korban itu merupakan norma yang sudah usang, termasuk terkait dalam isu masalah di sini Bu, begitu Bu? Enggak, bukan begitu. Maksudnya kenapa judul itu dipermasalahkan di sini? Kan redaksinya sama persis dengan rumusan masalah. Siap. Padahal coba ya, saya lihat ini ya, coba saya lihat di mana? Di apa? Di bab 3. Sebenarnya di di subbab 3.1 itu ada urgensi penghapusan aturan pemberian remisi. Sebenarnya ini bisa dipakai untuk rumusan masalah 1. Karena itu kan penting. Kenapa pentingnya penghapusan aturan pemberian remisi itu kan tadi disebutkan oleh Pak Miftahul bahwa kalau remisi itu diberikan itu mau nggak mau juga akan berpengaruh terhadap, akan berdampak ya, akan menimbulkan dampak. Nah, yang kalau menurut hemat saya mendingan ini yang dipakai untuk rumusan masalah nomor 1 itu urgensi penghapusan aturan pemberian remisi. Nanti itu akan menjawab dasar pertimbangan itu rasio legis itu. Jadi tidak mempertanyakan judulnya. Ya ini masukan dari saya begitu. Siap. Kemudian yang kedua, yang berikutnya. Yang berikutnya ini coba dilihat di bagian penutup. Penutup ya. Kesimpulan. Saya rasa di kesimpulan ini juga belum menjawab ya, dan ini Bapak Pak Miftahul ini lebih menjabarkan ulang. Karena kesimpulan kan sebenarnya menyimpulkan apa sih urgensinya ini. Nah, nggak usah panjang lebar, kok panjang lebar gini jadi pembaca jadi nggak jelas. Apalagi di kesimpulan nomor 2, Bapak masih mengemukakan dalil-dalil pasal sekian gitu. Jadi menurut saya ini belum menjawab pertanyaan. Ini menurut versi saya. Kalau menurut Pak Miftahul seperti apa? Kalau masih menjelaskan ulang ya, Bapak masih mengajukan argumentasi hak narapidana dalam pasal ini tentang ini begini-begini.
Nah, itu sudah dilakukan di pembahasan. Ya. Ya, silakan. Dari Silakan dijawab. kalau menurut kami, Bu, dari kesimpulan di sini tentang rasiologis penghapusan aturan pemberian remisi, di situ kita simpulkan ada 3 aspek, yaitu dari aspek fisiologis, terus aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Yang mana semuanya itu dalam 3 aspek itu kita berbicara tentang pemberian remisi yang mana dalam kesimpulan ini sudah diaturnya dari segi pemberian aturan itu dalam Kepres nomor 174 tahun 1999 tentang remisi tersebut, Bu. Jadi Ya, 3 aspek ini, itu ya. Ya, ya. Ya. Cuma ini menurut saya masih melebar ya, kesimpulannya masih belum menukik, belum tajam. Ini Bapak masih menguraikan banyak sekali ini. Itu kan harusnya sudah selesai ketika di pembahasan, bukan di kesimpulan. Gitu. Ya. Itu saran saya nanti tolong disesuaikan. Ya kalau masukan dari saya, itu jangan di rumusan masalah itu jangan mempertanyakan judul. Tadi kan ada urgensi, nah itu bisa dimasukkan. Urgensinya apa? Nanti di situ akan terlihat, akan muncul, oh rasio legisnya itu seperti ini begitu. Itu menurut hemat saya. Itu masukan dari saya. Mungkin sementara begitu, Prof. Barka, Prof. Made. Prof. Dari saya sementara itu. Ibu. Kemudian dilanjut dengan Dr. Muhammad Zainuddin, SAI, MKOM. Silakan Bapak. Pak Zainuddin. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Prof. Made sebagai Ketua Majelis Penguji memberikan kesempatan saya untuk menguji Saudara Miftahul Rahman. Sebelum dimulai, Pak Miftah masih siap ya, sanggup ya? Siap, sanggup. Mungkin perlu suasana yang santai saja Pak Miftah ya, karena siang ini jadi santai saja. Nggak apa-apa kalau misalnya ada minuman di situ, minum dulu nggak apa-apa. Maksudnya minum air gitu kalau memang perlu untuk menenangkan diri ya. Santai saja Pak. Siap. Baik, saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Worowinandi tadi ya. Saya langsung masuk ke substansi saja Pak Miftah ya. Kalau saya membaca judulnya, rumusan masalahnya, dan bagian-bagian pembahasannya termasuk kesimpulannya, sepertinya Anda ini lebih banyak berkeinginan untuk memberikan pelindungan hukum yang maksimal terhadap anak sebagai korban ya. Ada masalah Mbak Evi, mohon maaf sebentar. Ada masalah dengan video saya Mbak Evi? Oh. Masih bisa dilanjutkan Mas Miftah ya, mohon maaf ya. Tadi video saya mati. Video saya mati katanya Mbak. Baik, saya ulangi sekali lagi. Kalau saya menyimak dari judulnya, kemudian rumusan masalahnya, dan juga bagian-bagian pembahasannya, termasuk poin kesimpulannya, sepertinya Anda ini berkeinginan untuk memberikan pelindungan hukum yang maksimal hanya kepada anak ya, sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual ya. Makanya Anda berusaha membangun reason de tres ya, atau rasionalisasi hukumnya, bagaimana menjadi penting untuk dihapus saja pemberian remisi itu ya kan. Nah, perlu Anda juga pahami bahwa
rancangan KUH pidana kita yang lagi dibahas, yang belum juga usai itu, ya, itu dari beberapa kajian yang pernah saya ikuti, walaupun saya bukan kompetensi ilmu hukumnya pidana, tapi beberapa kali saya ikut kajian-kajian teman-teman yang yang kompetensi keilmuannya hukum pidana, itu ternyata ruh dari RKUHP itu tidak hanya ingin memberikan perlindungan hukum terhadap korban, tapi juga secara bersamaan ingin memberikan perlindungan hukum juga terhadap pelaku. Jadi hak-hak pelaku dan hak-hak korban diusahakan sama-sama diberikan. Ya. Nah, kalau sampean mempermasalahkan perlu ada rasio legis ya yang harus dibangun untuk menguatkan pentingnya menghapus pemberian remisi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Apakah Anda juga paham, apakah Anda juga tahu bagaimana rasio legis tentang pemberian remisi dalam Kepres itu? Sehingga dalam praktek ternyata pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan remisi. Apakah Anda juga memahami itu tentang rasio legis dari pemberian remisi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak? Kenapa mereka juga diberikan hak yang sama? Silakan dijawab. Jadi dalam Kepres nomor 174 tahun 99, setiap narapidana atau anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara atau pidana kurungan dapat memberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik. Jadi di situ sudah diatur di dalam pasal 1. Jadi yang bersangkutan berkelakuan baik sesuai dengan tingkatannya, begitu Bapak. Hanya itu ya yang Anda pahami dari kenapa rasio yang dibangun tentang pemberian hak remisi kepada pelaku kekerasan seksual. Jadi sama dengan narapidana yang lain berarti ya, rasio legisnya sama tentang pemberian remisinya itu. Siap, betul Bapak. Oke, itu yang pertama ya. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan masukan yang berimbang. Anda juga harus tahu tentang rasio legis tentang pemberian remisi yang diberikan kepada pelaku. Ya, karena pelaku itu ternyata diperlakukan sama haknya dengan para pelaku tindak pidana yang lain. Jadi Kepres itu mengatur pemberian remisi secara umum kepada seluruh narapidana, termasuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Anda tadi menjelaskan bahwa rasio legisnya sama, Pak. Pokoknya semuanya berhak mendapatkan remisi, begitu ya? Ya, betul, Bapak. Baik. Jadi itu yang dipersoalkan oleh Anda, ya kan? Ya. Baik. Kemudian yang kedua, supaya tata pikirnya runtun gitu, Pak ya. Saya langsung ke akhir saja, akhir dari perjalanan tulisan Anda ini. Setelah Anda berhasil katakanlah berhasil membangun rasio legisnya bahwa penting untuk dihapus saja remisi pemberian remisi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu. Terus tawaran konsepnya apa? Ini kan pendekatannya kayak pendekatan konsep ya. Konsep alternatif konsep berikutnya apa gitu. Supaya anak ini benar-benar mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dengan kondisi-kondisi yang Anda sampaikan tadi. Apakah sekedar dihapus begitu selesai gitu, nggak ada hal-hal lain yang mungkin perlu diberikan masukan-masukan, diberikan konsep pilihan di penelitian ini. Jadi baik saya jawab Pak. Baik saya jawab terkait konsep dalam untuk memaksimalkan dalam pemberian remisi ini,
Jadi solusinya ada cara apa yang ditanamkan dalam penghapusan yang baru ini. Yang pertama, adanya pemindahan yang baru atau pemisahan, Pak. Pemisahan di mana konteks dari pemindahan terhadap anak ini dipisahkan, begitu Pak. Itu yang pertama. Dengan konstruksi hukum yang baru itu dapat berubah pemisahan jenis narapidana berdasarkan tindak pidananya, Pak, yang dilakukan terhadap anak. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi Anda punya konsep ke depan kalau ini bisa diwujudkan, Anda berkeinginan supaya dipisah saja gitu ya. Ya, betul, Bapak. Rasio legisnya mestinya dipisah ya antara pemberian remisi untuk narapidana umum dengan narapidana yang Berkaitan melakukan dengan anak. Kekerasan seksual terhadap anak, Terhadap begitu anak. ya? Ya, betul, Bapak. Baik. Berikutnya, masih ada hubungannya dengan yang kedua ini. Mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit saja dengan pernyataan yang singkat ya. Sebenarnya novelty-nya apa sih ini? Temuan barunya itu apa di sini? Kan tadi Anda bilang penelitian ini diharapkan sampai pada tahap yang kita sebut dengan refinding ya, atau penemuan hukum ya. Nah, sekarang saya tanya, temuan barunya apa? Novelty yang dihasilkan dari penelitian ini apa? Baik, saya jawab Bapak. Terkait temuan baru di sini adanya kekosongan hukum di mana sudah tidak relevan, Pak. Di situ terkait proses kekerasan terhadap tindak pidana anak, begitu Pak. Jadi adanya kekosongan hukum, begitu Bapak. Baik, jadi itu jawabannya ya. Siap. Yang terakhir, itu kan menggunakan kepres, Mas. Siap, ya enggak? Betul. Pemberian remisi itu kan menggunakan kepres kan? Siap. Nah, sampean tadi menganalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Siap. Ya kan? Nah, menurut Anda dalam penelitian ini, apakah kepres yang mengatur tentang pemberian remisi yang di dalamnya termasuk pemberian remisi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu sesuai dengan semangat undang-undang yang lain, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak? Baik, kami jawab Bapak. Dalam sesuai dengan Kepres RI nomor 174 tahun 1999, itu sudah ada hak-hak di situ Bapak yang sudah dijelaskan, dan itu pun juga terkait Undang-Undang tentang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 juga sudah ada haknya terhadap bagi korban Bapak, seperti itu. Sudah sejalan seperti itu Bapak. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan sementara. Kalau misalnya nanti ada hal yang perlu ditambahkan, mungkin kalau masih ada waktu bisa nanti kita tambahkan. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Prof. Made. Silahkan, Prof. Dilanjutkan. Terima kasih, Bapak. Sudah, Pak, saya Nudit. Sudah, Bapak. Saya lanjutkan ya, Pak ya. Pak Mitahur Rahman ya. Siap. Tadi disinggung oleh Bu Woro, memang kan judulnya rasio legis penghapusan aturan pemberian remisi. Itu aja dulu. Siap. Itu dipahami dulu. Jadi penghapusan aturan pemberian remisi tadi kan ada kepres. Itu apa sih makna? Ataukah filosofinya itu apa? Dikeluarkan kepres itu apa? Nah, ternyata tadi sudah disampaikan oleh Pak Sinudin. Ini bukan saja pada korban, terkait dengan korban juga pada pelaku. Jadi perlindungan hukum itu bukan hanya pada korban, juga pelaku gitu. Nah, pertanyaannya begini, apa sih tujuannya rasio legisnya, maknanya penghapusan aturan pemberian remisi? Tentunya dengan membaca kepres, menimbang, mengingat dan sebagainya, di sana dicari.
secara sosiologisnya, secara yuridisnya, ya itu dicari. Sehingga baru dikaitkan dengan pelaku kekerasan terhadap anak, pelaku petindak. Secara umum kan berlaku untuk semua tindak pidana. Tindak pidana, siap. Ini berlaku pada tindak pidana. Siap. Namun di sini diarahkan pada pelaku khusus terhadap anak. Kekerasan terhadap anak. Secara umumnya yang cari dulu rasio legisnya. Tapi begitu masuk ke terhadap anak gimana? Nah kemudian di sana akan muncul suatu problematik hukum yang tadi Saudara Rahman sudah menyampaikan ada kekosongan, ya Pak ya? Siap, betul Bapak. Nah ada kekosongan. Begitu ada kekosongan kan perlu diisi kekosongan ini, ya sehingga ditawarkan bentuk konsep. Nah konsep itu akan tertuang di dalam saran, ya saran. Siap. Diharapkan seharusnya begitu. Siap. Saran itu konsepnya begitu. Sehingga pola pikirnya itu benang merahnya jelas gitu. Siap. Begitu kosong muncul suatu masalah. Masalah yang pertama tolong dibuka. Masalah yang pertama. PowerPoint-nya dibuka. Bagaimana rasio legis dan kedua perlindungan hukum kalau nggak salah. Bagaimana perlindungan hukum anak. Ya, bagaimana rasio legis, kemudian bagaimana perlindungan hukum anak ya. Siap. Jadi, pertanyaan ini harus dijawab secara to the point. To the point itu artinya ya singkat, jelas, tepat gitu ya. Siap. Nah, begitu saya baca di dalam kesimpulan, itu masih mengurai gitu. Padahal kesimpulan itu adalah to the point, menjawab singkat, jelas, tepat. Berarti nanti di recheck kembali gitu ya. Siap. Masuk perlindungan hukumnya sudah masuk ya. Siap, hanya dalam kesimpulan itu harus diarahkan to the point juga kepada siapa yang berwenang berkaitan dengan rasio legis ini siapa, yang berperan terhadap perlindungan terhadap anak ini siapa. Jadi pada subjek-subjeknya tentunya. Supaya ini dan sebagainya. Kepada siapa itu yang berperan? Nah, berkaitan dengan perlindungan hukum mungkin kepada lembaga-lembaga terkait gitu ya, yang memberi perlindungan hukum terhadap anak, mungkin kepada orang tuanya dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau saya baca pada halaman 29 yang menurut tesisnya yang saya baca di sini, ada namanya pendekatan masalah. Nah, sebenarnya pendekatan masalah ini kan dalam menyelesaikan permasalahan 1 dan 2 tadi. Oh, kalau pertanyaan nomor 1 perlu pendekatan seperti ini. Pertanyaan 2 ini. Gitu ya. Seperti misalnya rasio legis. Nah, ada kepres, ada undang-undang, ada undang-undang tindak pidana dan sebagainya. Nah, itu yang terkait dengan pendekatan perundang-undangan. Syukur-syukur terurai pasal berapa yang terkait dengan judul gitu ya. Ya. Saya baca itu masih belum masuk, belum terbuka gitu ya. Terus yang kedua ada pendekatan konsep. Oke, itu masuk ya. Tapi dengan adanya judul ini rasio legis penghapusan aturan pemberian remisi pada pelaku, ini kan ada suatu kasus di sini. Case. Ya Mas ya? Ya. Tadi Bu Woro sudah menyampaikan, ini kan kasus ini. Kenapa pendekatan tidak munculkan kasusnya? Masalah putusan-putusan pengadilan terkait dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu sudah banyak terjadi. Nanti itu dimunculkan di dalam pendekatan kasus.
Dan juga, tapi nanti kalau sudah tindak lanjut ada namanya pendekatan komparatif. Bahwa pidana itu berlaku secara holistik begitu ya. Mungkin internasional, bagaimana di Indonesia, bagaimana negara lain dan sebagainya. Nah, sementara kasusnya ditambah itu. Ya, pendekatan kasus. Ya, Mas Rahman? Siap, Prof. Oke. Kemudian kesimpulan tidak usah panjang-panjang, singkat-singkat, to the point intinya. Siap. Dengan menjawab soal-soal gitu. Ya. Siap, Prof. Point. Tidak panjang lebar, kecuali bagaimana pendapat saudara gitu. Jawabannya panjang lebar itu. Siap, Prof. Saya tidak saya masukkan pertama teknis penulisan tolong dicek kembali sesuai dengan pedoman gitu ya. Siap, Prof. Misalnya daftar isi harus sesuai dengan apa yang daftar halamannya begitu. Dalam bab ya, setiap bab halamannya ada di bawah tengah dan seterusnya. Itu teknis saja. Silakan baca sendiri. Ya. Siap, Prof. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Kemudian saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Zainuddin itu. Mungkin target pembahasan itu harus disempurnakan kembali. Sebenarnya target-target itu kan variasi. Jadi kalau namanya bela diri gitu ya, kembangannya di sana, target-target. Untuk menambah halaman, untuk menambah seni, melengkapi di sana, bagus itu. Jadi masukan itu tolong nanti dikembangkan sehingga jumlah halamannya ataukah menyempurnakan itu lebih bagus. Ya, target itu harus ada. Nah, target itu dalam pembahasan, Mas. Target pembahasan. Kalau judulnya begini, masalah begini, kira-kira apa yang dibahas di dalamnya? Itu disempurnakan kembali. Saya rasa begitu saya sampaikan. Monggo Bapak, Ibu, Bu Woro, Bu Zainuddin ada tambahan? Bu Dokter, Woro? Kalau saya mungkin ya mungkin ada beberapa penulisan pasal yang kurang tepat. Artinya pasal itu kan misalkan pasal 1 kan harusnya angka ya, pasal 1 angka 1 atau pasal 1/1 begitu. Itu kalau pasal 1 ya jangan pakai ayat ya, tapi pakai angka atau butir itu yang termasuk yang supaya ya apa ya bener lah nulisnya gitu. Kemudian lebih banyak untuk redaksinya nanti memakai kalimat pasif saja ya Pak ya, karena yang namanya pasal itu tidak dia benda mati, jadi bukan benda hidup ya. Jadi lebih baik misalkan pasal 33 undang-undang ini dinyatakan ini nih gitu. Dan menyatakan itu kalimat aktif ya, itu nggak bisa karena itu benda mati, jadi harus dipasifkan saja begitu. Siap. Kan dari saya sekali lagi itu kesimpulannya persis seperti apa yang dikemukakan oleh Prof Made tadi, jangan terlalu melebar tapi langsung to the point. Kalau rumusan masalahnya ini ya ini gitu. Sama seperti kalau 1 tambah 1, apa kesimpulannya? Ya 2 gitu. Siap. Gitu ya. Monggo saya kembalikan. Monggo Pak Zainuddin. Iya Pak, Pak Miftah ya. Ya, Bapak. Terima kasih Prof Made memberikan kesempatan kedua. Saya sedikit saja tambahkan untuk Pak Miftah. Betul tadi yang disampaikan oleh Prof Made ya. Mungkin Anda perlu memperbaiki beberapa bagian-bagian penting yang menurut saya kurang tepat ya. Apa namanya Anda menulisnya ya. Misalnya di bagian kesimpulan ya. Di bagian kesimpulan itu Anda tidak perlu berpanjang lebar sampai 2-3 halaman. Ya. 1 halaman sebenarnya cukup ya. Karena kesimpulan itu kan jawaban simpul terhadap
permasalahan yang dirumuskan. Ya. Jadi Anda tidak perlu mengulang-ulang lagi, apalagi mirip ringkasan ya. Jadi kesimpulan dengan ringkasan itu beda. Jadi sepemahaman saya, kesimpulan itu adalah jawaban simpul terhadap permasalahan yang dirumuskan. Ya. Kalau misalnya dihitung lembarnya, ya, saya pikir 1 halaman itu cukup ya, untuk merumuskan kesimpulan 2 permasalahan. Ya. Jadi permasalahan 1, misalnya rasio legis penghapusan pemberian remisi ya, terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah apa gitu ya. Langsung saja ya. Tidak perlu dibuat berpanjang lebar lagi ya. Kemudian yang kedua, perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual itu adalah apa gitu. Langsung saja ya, jawab gitu, pertanyaan yang dirumuskan itu. Ya. Kemudian berikutnya, yang terakhir ini, saya perhatikan Anda masih belum maksimal menggunakan teori-teori yang ditulis di penelitian tesis ini ya. Masih kurang matang gitu ya penggunaan teorinya itu ya dalam menganalisis 2 permasalahan yang dirumuskan itu. Misalnya Anda menggunakan teori keadilannya Plato ya. Itu kan masih terlihat abstrak. Itu menjadi semakin konkret ya, kalau Anda berhasil mengaplikasikannya dalam tahap analisis. Jadi teori keadilannya Plato itu gimana digunakan untuk menganalisis, menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Ya. Jadi bagaimana sebuah putusan hukum ya, termasuk pemberian remisi atau tidak diberikan remisi itu sampai kepada keadilan yang digagas oleh Plato ini ya, itu harus menyentuh hal-hal yang sifatnya permasalahan dalam pemberian remisi itu ya. Jadi lebih dekat lagi digunakan teori keadilannya Plato itu. Jadi saya perhatikan masih ada agak berjarak gitu ya, kurang tajam gitu digunakan dalam analisisnya itu ya. Itu jadi dan Anda saya kira bolehlah juga ya menggunakan teori-teori yang lain ya untuk menguatkan argumentasi Anda bahwa pemberian remisi itu memang penting dihapus ya karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan ya. Dalam hal ini nilai keadilan yang digagas oleh Plato dan kawan-kawan itu ya. Saya kira itu sekedar tambahan. Nanti kalau bicara penulisan memang ini banyak sekali di sini Mas yang mungkin perlu disesuaikan dengan tata cara penulisan yang standar berlaku secara umum ya. Ya. Tapi juga perlu Anda menggunakan buku pedoman penulisan tesis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Prodi Magister Hukum Unija ya. Walaupun saya akui juga saya tidak termasuk yang merumuskan ya. Tapi saya perhatikan memang itu masih kurang memadai menurut saya, kurang mengikuti perkembangan penulisan karya tulis ilmiah termasuk tesis. Nanti saya berikan masukan buat pengelola di kampus kita itu. Ya. Saya kira itu tambahan sedikit dari saya. Saya kembalikan kepada Prof. Made. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Zainuddin. Saya kembalikan pada Bu Epi. Silakan Mbak Epi. Halo. Iya, Prof. Bisa dirapatkan dulu, Prof. Nggih. Tolong di ini dulu. Bagaimana ini Bu Woro, Dr. Woro, Pak Zainuddin, Pak Dr. Muhammad Zainuddin? Nah, masukannya gimana ini? Ya, gini Prof, memang kalau dilihat tadi dari kesimpulannya tuh belum nyambung ya, karena belum jawab ya. Tapi ya harus belum menukik
apa ya, ke intinya begitu. Tapi ya nanti bisa dibantulah apa untuk diperbaiki begitu. Gitu. Sama mungkin tambahan-tambahan tadi apa misalkan memasukkan kasus ya, karena memang pelecehan seksual untuk anak itu sudah banyak di Indonesia begitu. Begitu dari saya. Ya. Ada lagi Bu? Ya mungkin ya namanya ya redaksinya gitu juga apa analisisnya itu menurut saya juga masih belum apa kelihatan sekali gitu loh. Apalagi tadi dengan teori-teori tadi yang dikemukakan tuh saya kira ya belum ini, paling tidak nanti kalau mahasiswa ini diluluskan tapi dengan revisi dengan harus menambahkan analisisnya lagi gitu. Ya, gitu, Prof. Oke. Terima kasih Bu Dr. Woro Winanti. Silakan, gimana Bapak Muhammad ini dokter? Ya, Prof, sama dengan Ibu Woro Winanti tadi. Jadi saya berpendapat bahwa tesis yang ditulis oleh saudara Miftahul Rahman ini memang masih perlu ada revisi-revisi, tapi saya menyatakan ini masih layak untuk diluluskan. Ya. Jadi saya menyatakan bahwa ini layak untuk diluluskan dan bisa menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar magister hukum di Wiraraja. Ya. Cuman memang ada beberapa catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Woro, kemudian oleh Prof. Made sendiri. Kemudian saya juga tadi sempat menyampaikan beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam revisinya nanti. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, menurut saya tesis ini layak untuk diluluskan. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Artinya yang bersangkutan ini nanti saya umumkan layak untuk atau lulus begitu ya? Lulus ya, betul, Prof. Catatan lebih lanjut, ya nanti mungkin menghubungi Dr. Woro, Dr. Zainuddin, kebetulan kan ini pembimbingnya juga. Ya. Memang tesis penulisannya masih kurang, mungkin karena dia kan mungkin polisi ya. Iya. Polisi, jadi di mana-mana itu namanya polisi itu ya sikat saja begitu, sikat saja begitu. Tapi menarik, karena semangatnya saya akui. Jadi hari ini saya kontak, sudah langsung. Sudah perbaiki, sudah Pak. Mana? Ya Pak, ini cepat ya. Tapi masalah sempurna memang belum. Mudah-mudahan nanti dengan waktu yang mungkin masih panjang, bisa melakukan suatu perbaikan ya, perbuatan tesis yang lebih sempurna gitu ya. Sehingga alur pikirnya supaya jelas dulu. Saya gitu ya. Jadi nanti saya panggil, dinyatakan layak atau lulus ya. Iya, betul, Prof. Nilai itu kan masing-masing penguji menyampaikan ke Mbak Epi nanti. Mbak Epi, ya. Nih, matur suwun. Silakan Bu Epi. Oke, Prof, ini sudah gabung, Prof. Oke. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera tim penguji dan saudara Miftahul Rahman yang tadi sudah melakukan suatu ujian sampai menuju akan sore gitu ya. Siap. Saudara Miftahul Rahman, atas hasil musyawarah tim penguji, saudara Miftahul Rahman dinyatakan lulus. Artinya layak begitu ya. Dengan catatan yang penyempurnaan tadi, tolong diperhatikan. Siap. Selamat, sukses. Silakan kasih komentar dulu, Mas Rahman, kasih waktu. Siap, terima kasih Prof. Kami akan melengkapi apa yang menjadi saran dan masukan dari 3 penguji. Nanti kami akan koordinasikan dengan Mbak Evi. Terima kasih Pak Prof. Oke, jadi saya pertama menyampaikan selamat sampai pada magister hukum ya. Magister hukum. Yang kedua, Pak Miftahul Rahman ini kalau masih ada semangat dan waktu, saya merekomendasi untuk
saya pribadi nih Siap, bisa Prof. melanjutkan ke S3. Siap. Yang Siap, Prof. ketiga, Pak Miftahul Rahman sudah bisa ganti kartu nama. Siap. Ya, oke. Silakan Pak Senudin. Waktunya Pak Senudin. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir kalinya di sidang tesis saudara ini, saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Miftahul Rahman. Siap. Sudah dinyatakan lulus dan sebentar lagi akan menjadi magister hukum dari Universitas Wiraraja. Ya. Siap. Saya berharap ilmu yang didapat ini bisa bisa bermanfaat ya untuk Anda, terutama Anda yang saya tahu ya sekarang di Polsek Kangayan ini, Prof. Jadi Bapak Miftahul Rahman ini Kapolsek ini. Ya, Prof. Ya, Kapolsek di Kangayan ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat sudah sampai pada tahap lulus ujian tesis ini ya. Sebentar lagi magister ya, syukur-syukur kalau sarannya Prof Made tadi bisa bisa diperhatikan dan bisa terus lanjut ke jenjang S3 gitu kan. Ya. Siapa tahu ya doa-doa kita ini terkabulkan, nanti Anda dengan menggunakan ijazah ini terus karirnya naik gitu ya. Saya pribadi saya doakan nanti jadi Kapolres gitu. Amin. Sehingga kami bangga melahirkan Anda ya, lulus dari magister, punya masa depan karir yang sangat baik gitu. Ya, saya kira itu Prof. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Prof Made. Monggo Dr. Woro, silakan Bu. Ya. Terima kasih Prof Made atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat sukses kepada Pak Miftahul Rahman ya. Ini ini ada ide-ide baru yang lahir dari tesis ini, sehingga nanti perlu dikembangkan saya nanti sampai ke jenjang pendidikan tertinggi di S3 itu nanti siapa tahu nanti Prof Made bersedia menjadi promotornya nanti ya Prof ya. Siap. Ya itu jadi sekali lagi selamat, sukses juga dalam karir, juga di dalam jenjang pendidikan, juga ketika menjadi praktisi seorang polisi bisa balancing antara teori dengan prakteknya. Karena banyak yang dihadapi polisi itu prakteknya begini agak beda dengan teorinya. Seperti itu. Ya, sukses ya Pak Miftahul Rahman ya. Ya, Bu. Ya, dari saya mungkin hanya begitu Prof Made. Terima kasih Bu Woro, terima kasih Senudin. Selamat pada Pak Rahman. Saya kembalikan sama Bu Evi. Silakan Bu Evi. Baik Prof, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Prof Made selaku Ketua Sidang pada sidang akhir ujian tesis dan kepada Bapak Dr. Mohzenuddin selaku pembimbing sekaligus penguji kedua dan juga kepada Ibu Dr. Woro Winandi sebagai penguji ketiga. Dan tak lupa saya ucapkan selamat kepada Bapak Miftahul Rahman atas gelar barunya yang sudah dicapai pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kurang dari fasilitas yang kami berikan pada ujian yang hari ini. Saya akhiri Zoom meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.